Nah, foto dan video yang diunggah di media sosial dengan narasi penonton sepi, itu adalah foto dan video saat masih babak kualifikasi. Coba bayangkan. Jadi ya wajarlah kalau masih sepi, bener gak? Kan sesi balapan MotoGP ini belum dimulai. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Luar biasa sekali gelaran MotoGP di Mandalika kemarin ini. Setelah 25 tahun Indonesia absen alias puasa tidak menyelenggarakan balapan MotoGP ya. Akhirnya kemarin Indonesia kembali mengulang sejarah dengan mengadakan balapan motor paling bergengsi di dunia. Dan lagi-lagi sejarah ini terukir kembali di era Jokowi. Ya, ada hal menarik yang ingin saya bahas saat acara balapan MotoGP kemarin di sirkuit yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari Gubernur DKI Jakarta yang ikut menonton tapi dicuekin penonton lainnya. Kemudian ada juga soal tokoh yang terkenal disebut maling panci. Ini dia ini nyinyir soal jumlah penonton dan APBN untuk kesuksesan balapan MotoGP Mandalika. Nah, kemudian ada juga soal pawang hujan yang viral dan menjadi perbincangan banyak sekali netizen di media sosial. Ya, kasihan memang ada pawang hujan berdoa dan tidak lama doanya dikabulkan. Lah kok ada yang kejang-kejang coba. Sementara itu, gerombolan kadrun ini yang bertahun-tahun lamanya berdoa meminta agar Jokowi lengser. Lah kok malah Jokowi ini jadi presiden 2 periode. Kasihan sekali mereka ini. Malah kalau diperhatikan ya, banyak yang dulunya mendoakan jelek terhadap Jokowi, kini doa jelek mereka berbalik pada dirinya sendiri. Ya, contohnya ini Imam Baliho Rizik Syihab. Bener gak? Dan lucunya ya, sekali doa mereka ini dikabulkan, lah kok malah dapatnya Gubernur Seiman. Memang kasihan sekali nasib kadrun ini. Ya, tapi sudahlah, sebelum saya membahas semua itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa sirkuit Mandalika adalah sirkuit kebanggaan bagi rakyat Indonesia, bukan kebanggaan bagi gerombolan kadrunista. Tolong dicatat itu ya. Entah kenapa ya, ada saja yang tidak suka dengan suksesnya balapan MotoGP kemarin di Mandalika. Sejak awal sudah ada yang bikin framing bahwa penonton balap MotoGP di Mandalika ini sepi penonton. Begitu framing yang dibangun para tukang nyinyir itu. Dan setelah saya cek, ternyata foto dan video yang mereka bagikan di media sosial itu adalah sebelum acara MotoGP dimulai. Jadi lucu sekali mereka ini. Nah, foto dan video yang diunggah di media sosial dengan narasi penonton sepi, itu adalah foto dan video saat masih babak kualifikasi. Coba bayangkan. Jadi ya wajarlah kalau masih sepi, bener gak? Kan sesi balapan MotoGP ini belum dimulai. Jadi beda lagi kalau sudah dimulai. Nah, jadi begini ya, saya kasih tahu di mana-mana yang namanya balapan MotoGP di seluruh dunia ya, penonton yang ramai itu ya ketika race MotoGP baru dimulai. Jadi bukan saat babak kualifikasi atau Moto3 ataupun Moto2 dimulai. Bahkan yang lebih lucunya lagi adalah narasi bahwa penonton MotoGP itu sepi, ini juga dimainkan oleh seorang tokoh yang familiar dengan istilah panggilan maling panci. Tahu kan? Dan bukan hanya nyinyiran soal penonton MotoGP yang sepi, tapi dia juga ini nyinyir soal APBN yang katanya triliunan rupiah digunakan untuk mensukseskan balapan MotoGP Mandalika. Dan tahu tidak, setelah saya perhatikan, narasi soal penonton MotoGP Mandalika sepi, ini memang telah dimainkan secara masif oleh komplotan oposisi dan kadrun yang sejak awal memang tidak suka jika ajang balapan MotoGP Mandalika ini sukses. Namun apapun narasi negatif mereka ya, kita bisa tahu sendiri betapa ramainya penonton yang memadati tribun di sirkuit Mandalika kemarin ini. Ya, total ini lebih dari 60.000 orang hadir di sirkuit Mandalika. Belum lagi yang menyaksikan melalui video streaming maupun siaran langsung melalui televisi. Dari data yang saya dapat, lebih dari 400 juta penonton yang melihat siaran MotoGP melalui rumah-rumah mereka.
Nah, ini kan sangat-sangat luar biasa sekali, bener gak? Dan alhamdulillah ya, dari gelaran MotoGP Mandalika kemarin ini, ada sekitar 300 UMKM yang mengalami peningkatan keuntungan hingga 1,2 miliar rupiah. Lah, ini kan sangat luar biasa sekali. Tentu ini patut diapresiasi, bener gak? Jujur saja ya, saya sangat senang jika MotoGP bisa membawa dampak yang sangat positif bagi ekonomi masyarakat, terutama bagi para pelaku UMKM. Jadi kalau ada toko yang familiar dengan sebutan maling panci, nyinyir soal APBN yang digunakan untuk mensukseskan balapan MotoGP, ya menurut saya itu abaikan saja. Masih mending kok APBN ini triliunan digunakan untuk sukseskan MotoGP yang jelas ada wujudnya dan dampak positifnya. Lah, yang di DKI Jakarta sudah keluarkan APBD triliunan rupiah, tapi sampai sekarang wujudnya ini belum ada. Lah, ini kan lucu sekali. Malah bikin proyek pembangunan juga ini sering dibongkar pasang, dan itu menghabiskan banyak sekali anggaran. Bener gak? Ya, tapi anehnya, apakah hal semacam itu pernah dipermasalahkan oleh mereka yang nyinyirin MotoGP Mandalika? Jawabannya sudah tentu tidak pernah. Karena apa? Ya karena mereka ini satu frekuensi dan satu afiliasi. Jadi gampang saja nebaknya. Nah, mungkin masih banyak juga yang belum tahu. Ternyata Anies Baswedan ini juga kemarin ikut menonton balapan MotoGP di Mandalika. Padahal kita tahu pendukungnya ini pada sibuk nyinyirin sirkuit Mandalika dan balapan MotoGP. Dan seperti biasa ya, ketika menonton di tribun bersama penonton lainnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini terlihat dicuekin oleh penonton lainnya. Kasihan sekali memang. Jadi apa ya, mereka kayak nggak kenal gitu sama Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan ini sudah bawa pengawalnya. Ya mungkin jaga-jaga kalau nanti bakalan banyak sekali yang ingin minta foto atau tanda tangan kepada Anies Baswedan. Mungkin begitu. Tapi yang terjadi ini apa? Ternyata dia malah dicuekin sama penonton lainnya. Nah, tapi biar tidak penasaran ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut. Nah, gimana? Tampak jelas sekali kan kalau gubernur seiman ini dicuekin penonton? Nah, selain Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut menonton balapan MotoGP di Mandalika. Namun bedanya ya, Ganjar Pranowo tanpa pengawal. Beliau ini hanya terlihat menggandeng istrinya. Nah, saat di tribun penonton, banyak sekali penonton yang teriak, "Pak Ganjar, Pak Ganjar." Dan ada juga yang meminta foto dan tanda tangan. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut. Gimana? Luar biasa sekali kan? Beda jauh kalau dibandingkan dengan video Anies Baswedan yang dicuekin sama penonton. Nah, kemudian yang terakhir ini juga tidak kalah serunya. Selain ada yang nyinyirin soal penonton sepi dan setelah semua itu terbantahkan, ternyata ada lagi yang nyinyir soal pawang hujan. Ada saja, semuanya ini dinyinyirin oleh kadrun-kadrun. Memang luar biasa sekali kadrun ini. Setelah gagal framing negatif soal penonton sepi, mereka ganti lagi bikin framing negatif soal pawang hujan. Katanya itu bikin malu, sirik, dan bisa bikin Indonesia ini kena adab coba. Parah sekali kadrun ini. Ya, misalkan akun yang bernama Dr. Tifa ini.
Dia menyindir pawang hujan yang sedang ritual. Coba perhatikan, dia menulis, kalau kesirikan seperti ini terus saja dibiarkan, azabnya bukan cuma menimpa penguasa, tapi juga semua rakyatnya loh. Begitu cuitannya melalui akun media sosial Twitter. Dan atas hal tersebut, saya kemudian membalas, maaf cuma nanya, kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004 hingga ada ratusan ribu korban meninggal, itu apakah azab, Bu Dokter? Soalnya setahu saya Aceh itu orangnya taat dan alim-alim. Para pemimpinnya juga sangat islami. Begitu pertanyaan saya terhadap Dr. Tifa. Tapi sayangnya ya, pertanyaan saya sampai sekarang ini belum dijawab. Dan bukannya menjawab pertanyaan, malah pemilik akun Dr. Tifa ini ngomel-ngomel melalui akun Twitternya coba. Jadi dia menulis kembali, "Wiu, akun saya sudah mulai diserbu buzzer. Suaranya ngung-ngung menjijikkan. Bau-baunya sih kayak abis pada makan nasi sisa dari tempat sampah." Begitu tulisnya. Ya, tapi jujur saja saya heran. Kok ada ya dokter tapi narasinya sangat tidak pantas seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada pasiennya yang beda pandangan atau afiliasi. Kira-kira apa yang terjadi? Jangan sampai nanti dikasih obat yang tidak sesuai. Bisa bahaya kan? Bener gak? Nah, kalau soal pawang hujan ya, saat kunjungan Presiden SBY juga sudah sering kok menggunakan pawang hujan. Dan itu ada beritanya, silakan saja bisa di-browsing. Bahkan Rhoma Irama, sang raja dangdut, juga pernah menyarankan Anies Baswedan agar menggunakan pawang hujan saat malam tahun baru. Nah, baru tahu kan? Nah, selain itu ya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga pernah meminta agar disiapkan 30 pawang hujan untuk mengatasi banjir. Luar biasa kan? Nah, kalau sudah tahu yang begitu, terus gimana? Kenapa kok baru ributin pawang hujan di acara MotoGP Mandalika? Kemana saja mereka selama ini? Adakah yang tahu jawabannya? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Sekarang saya tanya juga lah, kalau memang pawang hujan itu dianggap syirik ya, terus gimana dengan mereka yang lagi sholat tapi di depannya dipasang baliho Rizik Syihab? Adakah yang tahu jawabannya? Coba berikan jawabannya. Kenapa dokter yang ributin pawang hujan ini diam saja melihat itu semua? Jawabannya ya sudah tentu karena dia ini satu frekuensi dengan mereka. Ya menurut saya ya, apapun ritualnya, selagi mintanya ini sama Tuhan, ya silakan sajalah. Dalam iman saya ya, yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengabulkan sesuatu itu juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau dengan cara apapun, ya silakan saja sesuai keyakinannya masing-masing. Bener gak? Masa gitu saja ribut? Dan setelah saya telusuri rekam jejaknya, ternyata Dr. Tifa ini adalah dokter pejuang lockdown. Baru tahu kan? Nah jadi ya, dia ini pernah menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait dengan masalah COVID-19. Nah dalam surat terbuka itu, dia meminta agar Indonesia segera di lockdown. Bahkan banyak juga informasi dari netizen yang beredar di media sosial bahwa izin praktek Dr. Tifa ini diduga sudah mati 9 tahun yang lalu. Luar biasa sekali kan? Memang luar biasa sekali netizen plus 62 ini kalau sudah bergerak. Semua informasi bisa ditelusuri. Bahkan sampai ukuran celana dalam pun ya, ini bisa ketahuan coba. Ya baiklah, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, tetaplah bangga menjadi Indonesia dengan adat dan budayanya. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi tadi pagian kita sudah hujan, tetapi tidak boleh hujan terlalu, dan terus gerimis. Gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam. Jadi di sini supaya nyaman, karena kita yang di Indonesia itu biasa dengan tropis, tetapi yang pembalap itu pinginnya suam-suam kuku. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajennya. Ya, ini tadi es batunya di sini. Jadi sudah timnya Pak Andi, timnya Pak Berry, Mas Dika PP, itu ini dari pemadam kebakaran.
Ya, jadi ini adalah semacam tempat doa. Kalau di Bali itu Agnihotra untuk panas dan juga kita menghantarkan dingin. Nah, kalau ini sih harus diawali dengan doa dulu Rara dan tim. Kalau timnya itu kan Muslim, mereka baca Al-Ikhlas dulu. Cuman ada sedikit keanehan loh kalau kalian mikir. Kalau yang di sana es batu langsung cair kan? Nah, ini es batu naruhnya udah lama nih. Nggak cair-cair. Dari jam berapa ini? Ya udah lumayan lah. Udah lumayan lama. Dari tadi pagi lah. Lumayan kan logika berpikirnya ya. Nah, itulah kekuatan doa. Nah, ini kearifan lokal. Indonesia itu zaman dulu pun dikenal dengan kesaktian orang-orangnya. Nah, saya ini dapat hadiah kesaktian dari Tuhan. Saya kembalikan lagi untuk melayani event.